Puji nama Tuhan, shalom umat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang terbaik bagi Tuhan kita, Raja kita, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan izinkan setiap kita ada di tahun yang baru, di hari yang ketiga, di tahun 2021. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, sehingga 2020 kita lewati. Walaupun dengan tantangan masalah, kita percaya bahwa suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi menyembah Allah kita. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak bisa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu ketika kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, ada satu pribadi yang rela turun menyelamatkan setiap kami, yang mendamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, oleh karena setiamu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami bisa menikmati hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa Tuhan beri bagi kami. Karena kami tahu ada agenda Tuhan yang belum selesai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mohon Tuhan bebaskan roh kami, biar kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kami harus beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak diagungkan selama-lamanya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kami beroleh selamat ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, Allah kami yang kekal. Terima kasih Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah, kami mau sembah Allah yang kudus. Terpuji namamu, Allah yang kekal, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa selamanya. Ini hati kami, ini hidup kami, kami mau persembahkan bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana bagi namamu Tuhan. Terpuji namamu, terpuji kuasamu, Allah yang
Adapun hidup kami ini Tuhan, bukannya kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam kami. Ini hati kami yang penuh dengan penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam anugerah-Mu, di dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di Tuhan, angkat tangan-Mu dan serukan. Selamanya Kau Tuhanku, Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan,
kasih Kristus Bapa Gembala, bawa kita dalam doa buka. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami di sorga, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, kami semua umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, menyembah, dan menerima firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Tapi kami tahu apa yang kami lakukan ini tidak berkenan kalau ada dosa kami. Oleh karena itu, segenap hamba-hamba-Mu, para pelayan, pendeta, jemaat, kami semua minta ampun dosa-dosa kami. Jika Tuhan dapati pikiran, perbuatan, kata-kata, ada kenajisan, kotor yang tidak berkenan kepadamu, kami datang dan kami tahu Engkau tidak pernah membuang orang-orang yang sungguh-sungguh mau terbuka hati untuk minta ampun dosa. Saat ini Tuhan, pulihkan kami semua, bersihkan kami semua, supaya seluruh liturgi ibadah yang berjalan ini mendatangkan hormat, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan pemulihan bagi semua pribadi jemaat yang datang dengan lapar dan haus. Seutuhnya ibadah kami dari awal sampai selesai kami serahkan dan boleh jadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Semua yang lebih lagi mau memuji-muji Tuhan, demi nama Yesus kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita siap memuji Allah kita yang luar biasa. Biarlah dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami melewati hari-hari kami, karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhanku. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
kasih Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama kepada yang bertugas, kami persilahkan. Puji nama Tuhan, sebelum kami memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan kami boleh memberi dengan penuh sukacita untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati setiap kami dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau Allah yang berkenan memberkati kami ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami siap memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kan bangkit berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesus, tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu. Tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan penuh ajaib dan kekal selama-lamanya. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kan bangkit berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesusku, tak ada yang dapat halangi kuasa-Mu. Ada yang dapat menghalangi. Amin Tuhan. Tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Dia sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan kita, itu ada batasnya.
itu ada waktunya. Sehingga tidak membuat kita bergantung dan berharap pada apapun yang ada pada setiap kita. Tuhan mau setiap kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah sumber segala-galanya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Engkau memberikan kami kelegaan demi kelegaan. Tempat kami berlari hanya kepada Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya kami manusia yang rapuh. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat kami tak mengerti jalan-jalan kami Tuhan, firman-Mu yang menerangi langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati
Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik pagi hari ini. Tuhan izinkan kami semua boleh ada ke Bapa kami yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan bahwa pagi hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena siapa kami, tetapi sungguh kami ada pagi hari ini karena anugerah Tuhan yang besar, yang Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat banyak hal Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah puji, menyembah, kami sudah nikmati hadirat Tuhan, dan tiba saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan bicara, Tuhan nyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian untuk dapat memahami setiap bagian kebenaran yang sebentar kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman itu boleh meneguhkan setiap kami, membawa kami semakin mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan jam pemberitaan ini, Tuhan tolong. Sebab kami tahu bahwa iblis dengan segala macam cara tentu tidak senang dengan pemberitaan ini disampaikan. Karena itu kami berdoa, kami minta kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, menguasai, menyatakan itu dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami semua benar-benar tidak terlewatkan dalam jam pemberitaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran itu kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mempelajari firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Kita akan perhatikan bagian firman Tuhan ini, saudara, dan saya mau mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Amsal pasal 3, ayat 5 hingga ayat yang ketujuh. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan ini, saudara, kitab Amsal ini berbicara banyak hal. Ya. Kadang ayat demi ayat itu berdiri sendiri dan menjelaskan satu bagian tertentu, saudaraku yang diberkati. Tetapi terkadang juga di dalam kitab Amsal ayat-ayat itu bertalian satu dengan yang lain dan kemudian memberi makna kepada kita untuk memahami sesuatu. Nah, kalau kita memperhatikan 3 ayat yang kita baca ini, saudara, memang bisa saja diartikan per ayat atau satu per satu. Tetapi juga ayat-ayat yang kita baca ini juga bertalian satu dengan yang lain, memberikan makna rohani, memberikan arti penting buat kehidupan kita. Secara khusus dalam menjalani tahun yang baru ini, 2021. Ayat yang ingin saya jadikan tema terambil di dalam ayat yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Saudara, di bagian terakhir di sana dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, dari kata akan meluruskan jalanmu, Ia akan meluruskan jalanmu, saya berikan sebuah tema atau kesimpulan dari kalimat itu,
yaitu Tuhan yang meluruskan jalan. Jalan di dalam ayat ini tentu berbicara tentang sesuatu yang akan kita lewati, kita jalani menuju kepada tujuan-tujuan yang mau kita capai. Saya ulang, saudaraku, jalan yang dikatakan di dalam ayat ini berbicara tentang hal-hal atau perjalanan hidup kita menuju kepada sesuatu yang akan kita raih, yang akan kita capai. Misalnya saudara yang diberkati, kita ada di tahun 2021, kita akan menjalani tahun 2021 ini mulai dari tanggal 1 Januari kemarin dan seterusnya seatas izin Tuhan. Maka kalau Tuhan masih izinkan kita ada, kita akan melewati hari-hari itu. Nah, di dalam jalan 2021 ini saya percaya bahwa ada banyak hal yang rindu kita capai. Tentu dari segi pekerjaan, kita rindu pekerjaan kita jadi lebih baik. Dari segi pelayanan, kita mau pelayanan kita juga mencapai hal-hal yang lebih baik. Dari segi pergumulan hidup, mungkin soal jodoh, ya kepengen tahun 2021 ini mungkin menikah sudah, jangan terlalu lama begitu. Saudara yang diberkati. Atau yang kepengen apa saja saudara yang kita ingin capai, di tahun 2021 ini kita sedang masuk kepada sebuah jalan. Nah, jalan yang kita tempuh ini ayat Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau bukan Tuhan yang meluruskan maka tidak bisa. Kita bisa punya banyak program, planning, rencana mau mencapai sesuatu, tetapi ternyata harus Tuhan dulu. Kalau bukan Tuhan yang meluruskan maka tidak mungkin. Makanya Amsal 4 ayat 12 mengatakan begini. Tampilkan ayat itu. Amsal pasal yang ke-14. Ya, kita baca ayat itu saudara. 4, saya mau baca bagian firman Tuhan ini. Saya salah. Amsal pasal 14. Ya, ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kalau bukan Tuhan yang meluruskan jalan, ada kala potong pikir ini subaen. Kita pikir bahwa ini kita akan mencapai kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan yang kita surancang, kita program dengan sebaik mungkin. Tetapi Alkitab berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang melurus, kadangkala kita sangka baik, tapi ujungnya justru menuju kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena itu di tahun 2021 awal ini, saya mau mengajak kita semua untuk memperhatikan Amsal pasal 3 ayat 6 ini. Dan juga ayat 5 dan ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Menjadi patokan kita. Bagaimana supaya Tuhan luruskan jalan kita. Apa bagian yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita praktekkan dalam hidup kerohanian kita. Sehingga semua rencana-rencana kita, program-program kita, jalan-jalan yang mau kita capai, Tuhan luruskan sampai di sana. Saudara yang diberkati, kita mulai dengan ayat yang kelima, yang pertama. Di sana dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya itu dalam bahasa Ibrani, saudaraku, ada kata emunah, yang berarti iman. Tetapi kata percaya di dalam ayat ini tidak dipakai kata emunah, tetapi dipakai kata batats. Kata batats itu dalam bahasa Ibrani artinya sebuah kekuatan yang menjadi sandaran. Sesuatu yang punya kekokohan, sesuatu yang tak tergoyahkan, sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian orang yang lemah, orang yang terbatas, orang yang tak berdaya itu bersandar padanya. Itu namanya batats atau percaya. Jadi saudara yang diberkati, kalau ayat ini berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata hati itu juga ditulis dengan kata lebab, yang artinya saudara menyangkut seluruh eksistensi kehidupan kita. Berarti saudara tidak ada sesuatu di dalam hidup kita ini yang lebih kuat, yang lebih bertahan, yang bisa jadikan sesuatu yang menjadi sandaran kita, kecuali itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Amin. Dan menariknya kata Tuhan di sini ditulis pakai huruf besar semua. Saudara yang diberkati, yang menunjuk kepada pribadi Yahweh itu sendiri. Allah yang luar biasa itu.
Dia yang pencipta langit dan bumi, dialah pemilik alam semesta, dia yang saudaraku menghadirkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita harus menaruh kekuatan kita, pengharapan kita, sandaran hidup kita hanya kepada Dia. Batas. Sebab kalau tanpa Dia, maka program sudah bagus, rencana sudah bagus, planning sudah bagus, tapi tanpa bersandar dan percaya kepada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa itu, yaitu Tuhan kita, maka kita pasti tidak akan melihat hal baik terjadi di tahun 2021 ini. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini menjadi kunci buat saudara dan saya. Ada banyak orang mulai planning, ada banyak orang mulai punya rencana, tetapi yang menjadi sandaran kekuatannya itu bukan Tuhan Allah. Oh, karena dia punya kenalan mungkin karena dia sudah punya uang yang menjadi kekuatan, atau mungkin di tahun ini saudaraku ada sesuatu yang membuat dia bisa mengalami hal lebih baik. Tentu saudara yang diberkati, hal-hal tersebut tidak salah mutlak. Tetapi kalau kita melupakan prioritas, bagaimana Tuhan itu menjadi yang utama, yang pertama yang harus kita jadikan kekuatan dalam hidup kita, maka sekali lagi apa yang kita anggap itu jadi baik buat kita bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau Tuhan terlebih dahulu menjadi patokan sandaran buat kita, maka percayalah bahwa Dia pasti akan melakukan yang luar biasa buat saudara di tahun 2021. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak boleh kita lupakan. Dan banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan soal itu, saudara. Saya mau tunjukkan satu contoh saja. Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana dia ada hari itu. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Tampilkan ayat itu. 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus berkata begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, perhatikan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kalau kita membaca ayat 10 ini, kita menemukan 3 kali Rasul Paulus menonjolkan kata kasih karunia Allah. Dia memang bekerja keras dikatakan, bahkan lebih dari semua mereka. Saudara yang diberkati, di ayat 9 dia katakan bahwa dia inilah rasul. Tetapi semuanya dia beri kesimpulan bahwa semua karena kasih karunia Allah. Berarti dia mengetahui dengan pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, kalau bukan Tuhan, kalau bukan atas izin Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Allah, maka bekerja keras boleh, tetapi akan jadi sia-sia kalau tanpa kasih karunia Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini orang Kristen tidak boleh lupakan. Jadi kalau kita ada hari ini, semua karena kasih karunia Allah. Menariknya, kata yang kita baca dalam ayat 10 ini, di sini dikatakan bahwa sebagaimana aku ada sekarang, ditulis dalam bentuk present. Artinya bukan hanya itu saat, tapi terus menerus dalam seluruh perjalanan pelayanan Paulus. Dia tahu setiap hari dia hanya bilang, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Besok lagi, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Lusa lagi, begitu terus. Tiap hari, lepas hari saudaraku. Tidak pernah dia mengabaikan yang namanya kasih karunia Allah. Orang yang menyadari tentang kasih karunia Allah lah yang akan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa saudara yang diberkati oleh Tuhan? Karena bicara tentang kasih karunia itu bicara tentang ketidaklayakan. Coba kita lihat ayat 9, 1 Korintus 15. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Ini kasih karunia. Jadi kalau mau lihat paling hina, aku paling hina, tidak layak
sebab aku telah menganiaya jemaat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Paulus disadari benar. Kalau bisa sukses besok, kalau bisa tahun depan lebih baik dari ini hari, atau bulan depan jadi sesuatu yang lebih luar biasa, itu bukan karena dia. Karena dia bilang paling hina. Karena dia bilang tidak layak. Tetapi di ayat 10 kemudian dia memberikan kesimpulan. Dia yang tidak layak, dia yang hina itu memperoleh yang namanya kasih karunia Allah. Orang-orang yang menyadari kasih karunia Allah, saya ulangi lagi. Orang-orang yang merasa bahwa tiap hari, setiap saat, setiap waktu dia tidak layak. Dia hina. Kalau bukan Tuhan, maka dia bukan siapa-siapa. Amin. Tuhan akan luruskan jalan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ini kita tidak boleh lupakan. Tanggal 1 saya bicara kepada jemaat Tuhan. Saudara. Kadangkala kita ini lupa. Seperti ada pepatah mengatakan kacang lupa kulit. Ya saudara. Kita lupa hidup ini karena kasih karunia Allah saja. Saya ajak jemaat untuk mulai mengintrospeksi diri. Saudara. Coba ingat 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu lu mana? Kamu seperti apa? Coba ingat. Ya, mungkin dulu hanya jalan kaki. Saya dengar cerita lagi saudara. Oh dulu itu kita mau pakai celana saja susah. Ada yang bilang kita hanya pakai saja karung goni itu yang bisa Bapak. Tapi zaman sekarang ini celana model apa saja ada semua. Ya saudara, lalu saya bilang ya itu ingatlah. Kalau Tuhan tidak izinkan kamu hidup sampai tahun 2020, maka dari dulu pakai karung goni terus. Tapi karena Tuhan izinkan kasih karunia-Nya nyata, lu berubah dari karung goni menjadi celana chino dan lain sebagainya. Amin. Ini saudara boleh lupa, saudara. Ya, ada yang saudara dulu naik angkot, sekarang naik mobil mewah. Jangan lupa itu karena kasih karunia Allah. Tapi kadang-kadang dong lupa diri. Naik angkot aja bilang bet mau muntah kalau naik angkot. Padahal dia dari dulu naik angkot ini. Lupa diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Allah saja buat botong akhirnya jadi lebih baik. Makanya botong sana boleh lupa. Nah ini orang yang tahu bahwa dia kekuatannya rapuh. Mengharapkan hanya kasih karunia. 2021 ini potong sekali lagi. Kita bisa berjalan melewati sekali. Kita percaya Tuhan pasti akan buat perkara yang luar biasa. Tapi sekali lagi tergantung potong pun cara hidup. Bagaimana kita mau bersandar kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Menyatakan kepada Tuhan bahwa ini karena kasih karunia Allah saja. Saudara. Kami duduk makan-makan kue. Dia bilang aduh Bapak dulu kita hanya pisang goreng. Kalau ketemu pisang lama di orang dia bilang ini malam potong semulai goreng pisang goreng. Segala macam ya saudara. Semuanya hanya goreng-goreng saja. Sekarang tidak goreng lagi, bakar semua. Ya kan saudara. Semua bakar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa. Makanya hari ini saya mau sampaikan buat kita. Kalau kita sadar hidup ini karena kasih karunia. Semakin membuat kita setiap hari, setiap saat. Oh hanya berserah, bersandar, percaya dengan segenap hati bahwa dialah kekuatan kita satu-satunya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kasih tahu samping kiri kanan dari jarak jauh saja bilang jangan lupa diri. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kepada kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Perhatikan kalimat selanjutnya di sana dikatakan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalimat ini kontras secara eksplisit memang tidak terlihat. Tetapi saudaraku, saya mau katakan ini kalimat kontras. Maksudnya, kalau ada kata janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, berarti kontrasnya adalah kita mesti bersandar kepada sebuah pengertian yang lain. Saudara ini diberkati oleh Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian yang ditulis di dalam ayat ini, ditulis dalam bahasa Ibrani-nya bina. Bina itu artinya bukan hanya sekedar ide. Bukan hanya sekedar hikmat, bukan hanya sekedar pengertian, tetapi instruksi.
Bagaimana kita harus mengambil keputusan-keputusan. Ternyata Amsal 3 ayat 5 bilang kita tidak bisa bersandar kepada instruksi dari diri kita. Hikmat dari diri kita, ide dari diri kita, keputusan-keputusan dari diri kita. Tidak bisa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau Tuhan luruskan jalan kita, maka kontras dari ayat ini tadi saya katakan, kita harus bersandar kepada pengertian atau instruksi atau hikmat yang tidak terbatas. Dan hikmat itu tidak lain adalah hikmat Tuhan kita yang luar biasa itu. Amin. Paulus pernah berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-11, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dia katakan di sana, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat Allah. Tak terselami, saudaraku yang diberkati. Jalan-jalannya tak terselidiki. Itu berarti sekali lagi kita tidak mampu dengan hikmat kita. Kita tidak mampu berjalan dengan pengertian kita. Kita boleh sekolah tinggi, kita boleh belajar banyak, kita boleh tahu segala sesuatu. Tetapi ingat baik-baik, semuanya itu tidak bisa kita jadikan keputusan dalam hidup kita. Yang harus kita jadikan keputusan dalam hidup kita adalah ketika kita mendengarkan, kita saudaraku menerima sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Dan ini penting, saudara yang diberkati. Karena itu banyak orang di jalan jadi bengkok itu karena pakai hikmat sendiri. Sonde bersandar pada pengertian Tuhan tapi pengertian diri sendiri. Tidak bersandar kepada pengertian Tuhan, tidak bersandar kepada keputusan Tuhan, tapi keputusan diri sendiri. Bahaya. Saudara, saya mau kasih contoh satu saja di dalam Alkitab. Tentang peristiwa air bah. Kejadian pasal 8. Saudara lihat ayat yang ke-11. Kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-11. Saya minta tolong jemaat Tuhan membaca ayat ini. Kejadian 8 ayat 11. 1, 2, 3. Saudara lihat, Nuh sudah tahu bahwa air sudah berkurang dari atas bumi. Karena lepas burung gagak pertama, lalu burung merpati kedua, merpati 3 kali lepas. Saudara, nanti kita baca ayat selanjutnya semakin jelas bahwa air sudah kering. Tetapi Nuh, saudaraku, tidak ambil keputusan. Bahkan dia justru melohi keluar. Dia sudah lihat keluar. Dia sempat buka lalu melihat keluar, tapi dia belum berani turun dari perahunya. Dia belum berani turun dari bahteranya. Tunggu nanti Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman, keluarlah, baru dia keluar. Padahal semua sudah jelas, sudah kering. Saudara. Tapi persoalan keputusan Tuhan menjadi penting. Amin. Amin. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara bilang kalau dari segi umur beta su 35 apa. Mau 35 juga kalau Tuhan belum omong jangan paksa. Amin. Amin. Tapi kalau Tuhan su omong dobel-dobel malu tuli, in hari dengar. Ini penting. Ya. Saudara yang diberkati, keputusan Tuhan, instruksi Tuhan menjadi penting. Ini sangat penting. Ada banyak orang Kristen melangkah tanpa keputusan Tuhan. Sekalipun kita lihat itu baik. Contoh misalnya Lot kan. Salah ambil keputusan. Dia lihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Air banyak, saudaraku. Dia lihat mungkin ada kesuksesan di lembah Yordan. Di Sodom Gomora. Tapi ternyata apa yang disangka baik ujung menuju maut. Karena itu instruksi Tuhan menjadi penting. Pandangan kita boleh kita pakai. Logika kita boleh pakai. Pengertian kita boleh pakai. Tetapi yang Alkitab katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Bersandar itu, saudara, artinya tidak ada lagi yang bisa dijadikan saingan. Jadi Tuhan punya datang pun dia tampias. Tuhan punya datang pun dia tolak. Dia hanya pakai dia pun pengertian, saya hikmat, saya ini salah.
Jadi kita belajar, kita pakai pengertian, pakai otak itu betul. Tapi kalau bersandar pada pengertian itu salah. Mesti bersandar kepada pengertian dan keputusan Tuhan. Dan saya terlampau yakin bahwa keputusan Tuhan itu adalah firman Allah yang kita punyai. Setiap Anda dengar khotbah, setiap Anda baca firman Allah, setiap Anda dengarkan firman Allah, dengar baik, itu adalah instruksi Tuhan, keputusan Tuhan yang harus ditindaklanjuti dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Tentu khotbah yang sesuai dengan Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan setiap hari, minggu kasih instruksi ke kita lewat para hamba-hambanya. Ya. Memberitahu kepada kita jalan-jalan yang harus kita lewati, yang harus kita tempuh, saudara. Makanya kalau kita datang beribadah begini, kita mesti siap-siap. Siap hati, siap hidup kita sungguh-sungguh untuk menerima instruksi Tuhan. Menerima ajaran Tuhan, menerima sesuatu yang akan membawa kita ke depan menjadi lebih baik. Sebab tanpa firman Allah, kita jalan seperti orang yang menuntun orang buta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya percaya Tuhan punya maksud buat kita sekalian. Tahun 2021 bukan kebetulan. Tuhan izinkan kita ada, saya ulang. Karena dia mau kita menikmati kasih karunia-Nya yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita ada di 2021 ini, pasti dia rindu saudara dan saya melihat instruksi-instruksi yang lebih lagi. Ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan, ada banyak hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Dan karena itu kita mesti siap hati, siap hidup kita, siap diri kita untuk menerima apa yang Tuhan katakan kepada kita. Sebab waktu kita menerima instruksi Tuhan, keputusan-keputusan kita menuju kepada jalan yang luar biasa itu, yang Tuhan sudah sediakan itu akan semakin terbuka, akan semakin luar biasa. Jikalau kita terus peka dengan apa yang menjadi keputusan-keputusan Tuhan, apa yang menjadi instruksi-instruksi Tuhan. Sebab tanpa keputusan-keputusan Tuhan itu, maka sekali lagi kita jalan, kita berhikmat, kita sekolah, kita punya segala sesuatu. Tapi kita semakin jalan di dalam jalan yang gelap, semakin kita tidak akan melihat sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup kita. Itu hal kedua yang tidak boleh kita lupakan. Klik, sekarang kita mau lihat di ayat yang berikutnya. Ketiga, klik. Saudara yang diberkati kembali kepada Amsal pasal 3. Perhatikan di ayat yang ke-6, saudara. Saya mau bicara lebih sedikit lama di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Akuilah dia dalam segala lakumu. Kata akuilah itu dipakai kata yada. Saudara, yada itu sama artinya dengan ginosko dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya mengenal, mengetahui. Tetapi mengenal dan mengetahui secara lengkap. Mengenal dan mengetahui lebih intim. Mengenal dan mengetahui betul-betul saudaraku begitu dalam. Itu kata yada yang dipakai. Makanya kalau kita memperhatikan perjanjian lama. Kata yada itu selain dipakai kata pengetahuan, akuilah dia. Kadang dipakai juga dalam kata bersetubuh. Kata bersetubuh itu dipakai kata yada. Artinya orang-orang yang saudaraku melakukan yang namanya yada, itu ada sebuah ikatan, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita berbicara tentang akuilah Tuhan, itu berarti yada. Itu bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan, pengenalan yang begitu saja. Tapi pengenalan, pengetahuan yang mengikat. Pengenalan dan pengetahuan yang mengikat itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik. Itu bukan hanya sekedar kita mengisi pengertian firman dalam hidup kita. Atau mengenal Tuhan secara teologis. Karena mengenal Tuhan secara teologis sampai kapanpun kita tidak akan mampu. Karena pengetahuan teologis itu pengetahuan yang sangat terbatas. Saudara yang diberkati. Sementara Allah yang kita kenal itu Allah yang luar biasa. Otak kita otak sepotong anak. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu secara teologis, tidak akan pernah habis-habisnya. Memang itu baik, saudara. Namun ingatlah baik-baik bahwa katalah akuilah Tuhan. Yada
itu berarti saudaraku sebuah ikatan yang kuat antara saudara dengan Tuhan, yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah yang namanya yada. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang sekolah teologi ya, tapi dia tidak mengalami yang namanya yada. Oh, dia pintar mau mati, semua ayat dia hafal habis, tapi tidak mengalami yang namanya yada. Ikatan itu sana ada, ikatan itu tidak ada, saudara yang diberkati. Itu bukan yang Tuhan mau. Karena Tuhan tidak hanya bicara soal kita mengetahui Dia, tapi kita berbicara tentang kesatuan kita dengan Tuhan. Itu penting dalam kehidupan kekristenan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya kalau kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan luruskan jalan kita, maka kita tidak boleh lupakan hal yang ketiga ini. Setiap hari lepas hari yang Tuhan izinkan kita ada di tahun ini 2021, kita harus semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin mengikat diri kita dengan Tuhan, bahwa kita dengan Tuhan itu adalah satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Itulah yang namanya orang mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Makanya kalau kita perhatikan begini, Hosea pasal 4 ayat 6, tampil itu ayat. Kitab Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata yang dipakai sama, yada. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang diberkati, perhatikan kalimat ini. Engkau menjadi imam, tapi engkau melupakan pengajaran Allahmu. Engkau menolak pengenalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau bicara tentang imam dalam perjanjian lama, orang yang luar biasa secara teologis, tetapi mereka tidak punya pengenalan secara yada. Ikatan tidak ada. Saudara yang diberkati, ini yang menjadi persoalan. Jadi hidup kekristenan itu bukan hanya sekedar saudara dengar firman, isi hidup dengan firman. Itu bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana kita menjalin sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan. Makanya tadi saya awali dengan dua hal pertama yang tidak boleh kita lupakan. Bersandar kepada Tuhan dan juga tidak mengandalkan pengertian kita. Orang kalau sudah melakukan dua hal ini, otomatis dia ikatan dengan Tuhan itu ikatan yang kuat. Ikatan yang tak bisa terpisahkan, ikatan yang begitu erat. Dan itulah ciri orang-orang yang akan melihat jalan hidup lurus, akan melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidupnya. Karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang ada dalam dirinya. Saya khotbah di tempat ini juga beberapa waktu yang lalu tentang Immanuel, Allah beserta kita. Itu kan jelas Bapak Mama Saudara. Allah beserta kita itu dia ada di dalam kita. Paulus berkata Galatia 2 ayat 20 kan. Aku yang sekarang ini, saudaraku yang diberkati, bukan aku lagi tetapi Tuhan yang ada di dalam aku. Kenapa Paulus ngomong begitu? Karena dia memang punya ikatan dengan Tuhan. Itu bukan sekedar pengenalan luar, tapi memang Tuhan dengan dia itu satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Amin. Amin. Itu ya ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau kita suami istri, itu ya ada. Beta bisa dekat dengan teman karmana pun tidak bisa ya ada. Saudara, karena kami dua tidak terikat. Tapi kalau dengan istri beda. Dengan suami beda. Kita ya ada. Nah ini hubungan kita dengan Tuhan itu begitu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang akan membuat kita lihat hal-hal luar biasa. Jadi saudara bukan masalah tidak ada, masalah itu pasti ada. Tantangan, persoalan, itu pasti ada dalam jalan-jalan kehidupan kita itu selalu ada. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan itu berbeda sekali. Rasul Paulus di bagian lain dia bilang, karena kasih Allah itu membuat tidak ada yang bisa pisahkan. Roma pasal 8 ya. Penganiayaan, penindasan, ini karena sudah ikat. Sudah terikat, itu tidak bisa dilepaskan oleh apapun. Akuilah dia.
Yada. Kalimat selanjutnya kembali kepada Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Segala lakumu, saudara. Segala lakumu. Kata laku dipakai kata derek dalam bahasa Ibrani. Artinya, saudaraku, seluruh perbuatan kita, seluruh tingkah laku kita, seluruh action hidup kita, itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ekspresi dari hubungan yang dekat dengan Tuhan itu akan mengeluarkan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang tidak sama. Makanya ayat 6 ini ada kaitannya dengan ayat 7. Klik ayat 7. Janganlah engkau menganggap diri sendiri engkau bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ekspresi dari orang yang Tuhan itu ada di dalam dia bersama dengan Tuhan, saudaraku, dia tidak akan anggap diri bijak, dia akan hidup takut Tuhan, dan dia pasti akan menjauhi kejahatan. Itu action hidup yang tidak akan bisa terpisahkan. Makanya bedanya kekristenan dengan ajaran-ajaran lain, Bapak Ibu Saudara. Ajaran-ajaran lain mengedepankan action lebih dahulu. Kalau kita tidak, kita mesti bicara tentang bagaimana hubungan dengan Tuhan dulu. Karena kalau hubungan dengan Tuhan tidak beres, tidak mungkin action beres. Ya, saudara dengar baik-baik. Kalau hubungan dengan Tuhan ini tidak beres, action tidak bisa beres. Kalau action bisa beres, itu cuma omong kosong. Tipu-tipu. Kalau ada orang melayani Tuhan, saudara yang diberkati, tapi hubungan dengan Tuhan tidak beres, lihat. Dia pun tipu-tipu itu akan kelihatan. Kalau sebuah rumah tangga, hubungan dengan Tuhan tidak beres, maka lihat. Tipu-tipu dalam rumah tangga semua akan terbongkar. Kalau dalam pekerjaan, hubungan dengan Tuhan tidak beres. Tipu-tipu di pekerjaan akan terbongkar semua. Mau tutup rapat model kayak apapun, terbongkar suatu saat. Karena hubungan dengan Tuhan itu menentukan yang asli akan keluar. Amin. Amin. Ya, makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertama tuh hubungan dengan Tuhan dulu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, saudara yang diberkati. Akuilah dia. Jadi setiap hari, setiap saat, hubungan dengan Tuhan ini menjadi penting sekali. Hubungan dengan Tuhan itu menjadi penting. Tanpa ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pasti kita usaha seperti apapun, kita tidak akan melihat sesuatu yang menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Karena itu pesan firman Tuhan pada kesempatan diberkati pagi hari ini. Ingat baik-baik. Mulai sekarang saudaraku, masih di tanggal 3 Januari. Saya tidak tahu hubungan saudara dengan Tuhan seperti apa. Tetapi mari kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki yada kita. Perbaiki persetubuhan dalam tanda kutip, saudara yang diberkati. Pengenalan kita dengan Tuhan. Itu harus kita betul-betul lihat. Sebab dengan hubungan kita dengan Tuhan yang akrab, yang intim, yang luar biasa, maka pasti Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah. Tetapi jangan takut, saudara, bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan dia, Immanuel, dia pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara yang diberkati, mari kita lihat kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7. 3 ayat saja tadi. Saudara yang diberkati, hal yang keempat, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hal yang keempat, yang ketiga yang saya mau tekankan buat kita adalah tentang menjauhi kejahatan, tentang takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata takut akan Tuhan itu mempunyai pengertian
memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti memberi hormat yang tinggi kepada Tuhan. Dialah yang layak dihormati, dialah yang layak disembah, dialah yang layak ditinggikan, disanjung di atas segala-galanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang memiliki takut akan Tuhan, ayat itu mengatakan, selanjutnya dikatakan, jauhilah kejahatan. Penghormatan kita kepada Tuhan itu yang membuat kita punya, saudaraku, perbuatan, tindakan, dan segala action hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tanpa penghormatan kepada Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang hanya, apa ya? Ya ada yang bilang, saya tidak buat begini karena nanti kalau ketahuan bagaimana. Ya saudara, saya tidak buat begini karena saya jaga nama baik. Ya. Saya tidak buat begini karena saya ini kan seorang pendeta. Nanti kalau saya buat begitu bagaimana? Saudara yang diberkati, itu bukan dasar yang benar. Dasar yang benar kita, saudaraku, melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah, itu karena penghormatan kita kepada Allah. Penghormatan kita kepada Tuhan. Hal yang baik itu, saudaraku, banyak hal yang seringkali kita lakukan bukan karena penghormatan kita kepada Tuhan. Ada orang lakukan ibadat karena memang hari Minggu mau pimana lagi. Ada orang yang melayani karena memang saya tugas pelayanan, nama bagaimana. Ada orang yang, saudaraku, pokoknya lakukan hal-hal baik itu bukan karena menghormati Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan itu yang seharusnya menjadi motor penggerak kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah. Saya melayani Tuhan, saya khotbah, saya WL, saya pemain keyboard, saya lakukan apa saja yang baik, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, itu dasarnya karena saya hormat kepada Tuhan. Saudara yang diberkati. Sebab kalau kita menghormati Tuhan, maka segala sesuatu yang baik yang kita lakukan, itu akan lahir dari ketulusan. Lahir dari sesuatu yang murni. Tidak ada embel-embel. Saudara yang diberkati. Tapi kalau saudara hormat kepada gembala, hormat kepada pendeta itu betul. Tetapi kalau itu dasar kita dalam pekerjaan Tuhan. Waduh, berat. Saudara yang diberkati. Itu berat. Ya. Kita hormati orang tua karena dia yang keselahir kotong. Saudaraku, itu betul. Tetapi kalau itu jadi dasar dan patokannya, itu berat, saudara. Ada banyak orang, anak-anak dendam kepada bapak mamanya. Ya, ada. Karena itu, saudaraku, dasar yang tidak boleh kita lupakan adalah takut akan Tuhan. Itu menjadi harga mati kita di dalam kekristenan. Jadi kalau kita mau, saudaraku, melakukan hal baik, melakukan sesuatu yang menyenangkan kepada siapapun dan juga kepada Tuhan, maka intinya, utamanya adalah sekali karena kita menghormati Tuhan. Memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Waktu kita memberi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan, maka pasti kita akan mewujudkannya dengan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan Tuhan pasti akan meluruskan jalanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini menolong kita sekalian untuk menjalani tahun 2021. Saya ulang, kita masih ada di tanggal 3 Januari. Jalan kita masih panjang. Saudara sudah punya planning A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Tapi hari ini dengar baik. Kalau bukan Tuhan, maka sia-sia semua planning kita. Nah, bagaimana supaya Tuhan meluruskan jalan kita? Ada beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan buat kita. Yang pertama, ingat, kita harus batas. Percayalah, bersandarlah hanya kepada Tuhan saja. Sebagai sumber kekuatan kita. Sebagai satu-satunya yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatu. Dialah pemberi kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Yang kedua, ingat baik-baik saudara. Bersandarlah kepada keputusan Tuhan. Dan keputusan Tuhan itu tidak lain adalah firman-Nya, kebenarannya. Jadikan itu bagian dari hidup saudara dan saya. Sehingga kita boleh melihat bukan keputusan kita, tapi keputusan Tuhan. Yang ketiga, ingat baik-baik, yada hubungan dengan Tuhan
itu harus semakin intim, semakin erat. Sebab tanpa hubungan dengan Tuhan, semua yang lahir dalam hidup kita, yang kita lakukan hanya sebuah penipuan, kemunafikan yang sebentar akan terbongkar. Tapi kalau ada ikatan yang kuat, itu akan membuat saudara dan saya melakukan sesuatu yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Seperti di bagian terakhir ini kita melihat penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mau ajak jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, Tuhan pasti luruskan jalan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Seorang ibu-ibu, pemain musik silakan. Dia pernah protes kepada pendetanya. Ya saudara, protesnya begini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya dengar tiap minggu Pak Pendeta hanya khotbah saja. Bilang, jalan ke surga itu penuh dengan liku-liku, berbatu-batu. Lalu Pak Pendeta bilang, itu maksudnya bahwa kita hidup ini ibu, penuh dengan masalah dan tantangan. Lalu ibu bilang begini, kalau itu jalan tidak tahu rata-rata, persembahan yang kita kasih selama ini taruh di mana? Kok itu jalan tidak tahu rata-rata? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu harus dengan motivasi yang benar. Percaya dan bersandar kepada Tuhan harus motivasinya benar. Kalau saudara mau percaya kepada Tuhan dengan motivasi yang sudah keliru, maka tidak bisa. Saudara yang diberkati, takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan juga motivasi mesti benar. Segala sesuatu yang kita lakukan mesti lahir dari motivasi yang benar. Dan saya percaya Tuhan pasti akan luruskan jalan kita. Amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya percaya Tuhan pasti luruskan. 1, 2, 3. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan dengan saya tidak bersandar kepada pengertian saya. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, karena setiap minggu saya dengar keputusan Tuhan. Amin. Bilang samping kiri kanan, karena setiap hari saya dengar keputusan Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, sama-sama katakan, karena saya yada. Belajar bahasa Ibrani tidak apa-apa, yada. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu sudah ikat di punama. Ya, terikat. Pokoknya dengan Tuhan itu suyada. Son ada yang bisa pisahkan lagi kita. Itu sudah terikat. Dan yang terakhir, sama-sama kita katakan, saya hormati Tuhan di atas segala-galanya. Bilang sama-sama, saya hormati Tuhan di atas pelayanan saya. Bilang sama-sama, saya hormati Tuhan di atas rumah tangga saya. Bilang sama-sama, saya hormati Tuhan di atas pekerjaan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Suaramu ku dengar. Kita naikkan ini pujian. Kami percaya karena kami ada ini karena suara Tuhan yang luar biasa itu. Yang memanggil kami orang berdosa dan memberikan kami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan kami ada hari ini karena kasih karunia itu. Haleluya. Suaramu ku dengar. Kidung jemaat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Suaramu ku dengar. Amin. Memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah. Naik. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar. Amin. Memanggil diriku supaya ku di Golgota. Supaya ku di Golgota dibasuh darah. Katakan aku datanglah.
lemah, tenaga Kau beri. Haleluya. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Aku datanglah, Tuhan, haleluya. Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Kita semua orang berdosa, kita semua orang lemah. Kita harus sadar ini. Sebab kalau kita tidak sadar, kita berpikir bahwa kita punya sejumlah harapan untuk bisa meluruskan jalan hidup kita. Dengar baik-baik, kalau bukan Tuhan, kita hanya manusia rapuh, kita hanya manusia lemah, kita hanya manusia-manusia yang tak berdaya. Tapi oleh karena kasih kemurahan-Nya, karena itu percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yada, ikatkanlah dirimu dengan Dia. Dan biarkanlah penghormatan yang setinggi-tingginya bagi Dia untuk selama-lamanya. Naikkan pujian ini dari hati saudara dengan sepenuhnya. Dan jikalau saudara jika saudara punya pergumulan tertentu, Anda boleh mengangkat tanganmu di hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tapi percayalah Tuhan akan meluruskan jalanmu di tahun 2021 ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sambil kita berdoa, sambil kita menyerahkan, sambil kita mengangkat tangan kita di hadirat Tuhan. Haleluya. Memanggil diriku, oh amin, supaya ku di Golgota dibasuh darah. Aku datanglah, amin. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Amin. Dalam darah-Mu kudus. Dalam darah-Mu kudus. Sucikan diriku. Kendati ku lemah. Haleluya. Kendati ku lemah. Tenaga Kau beri. Aib dosa, hapus aib dosaku. amin, amin, haleluya. Katakan aku datang Tuhan. Aku datang. Mari kita berserah kepada Tuhan, haleluya. Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, suci. Sekali lagi, aku datanglah, amin, haleluya. Aku datanglah. Mari saya serahkan kepada Bapak Pendeta Melato, hamba Tuhan. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita satu dalam doa. Mari sambil angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih. Tuhan sangat sayang kami. Tuhan mencintai kami. Maka Tuhan utus hamba-Mu, Bapak Pendeta Eben Pelaimo, untuk sampaikan kebenaran ini. Ini baru hari ketiga di tahun 2021. Dan kebenaran ini datang untuk kami semua yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah, yang sedang ikut lewat live streaming.
sungguh lengkap, sungguh jelas kebenaran-Mu disampaikan. Roh Kudus, tolong hamba dan tolong semua jemaat-Mu untuk kami melakukan hal-hal ini dalam tahun 2021 ini. Percaya sungguh kepadamu, mengikuti instruksimu, iada mengakui Engkau dalam setiap laku kami, keterikatan yang kuat dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Allah sebagai dasar perilaku kehidupan kami dalam pelayanan, rumah tangga, masa muda, pekerjaan, atau dimanapun kami berada. Mampukan setiap kepala keluarga yang sedang angkat tangan, ibu rumah tangga, anak muda, hamba Tuhan, pendeta, pelayan. Beri kemampuan bagi kami. Sebab tanpa Tuhan menopang kami tidak bisa apa-apa. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu, kami membutuhkan-Mu, kami menghormati-Mu di atas segala-galanya. Saat ini hamba berdoa, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan. Pemulihan terjadi bagi kami. Kami semakin bersemangat, berapi-api untuk melayani Engkau. Diberkatilah semua jemaat yang datang dengan beban apa saja, dapat kekuatan, dapat jalan keluar, dapat sukacita, dapat pemulihan, dapat semangat baru. Hamba-Mu Bapak Pendeta Eben Plaimo, Tuhan pakai anak-Mu dengan dahsyat, lebih heran, lebih luar biasa. Di dalam gerejanya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Dalam setiap jadwal di mana hamba-Mu diundang. Di sana kebenaran Allah disampaikan. Kuatkan anak-Mu. Apa yang anak-Mu sampaikan, biar menjadi bagian hidup anak-Mu juga. Sehingga dia kuat di dalam pelayanannya. Dia mantap dalam seluruh jalan-jalan kehidupannya. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh diberkati. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang rindu firman Tuhan Yesus dan rindu untuk melakukannya, dengan kekuatan Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kepada petugas kami silakan. Petugas persembahan silakan. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau yang selalu kami sembah. Kami puji dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami semua pada siang hari ini. Firman yang luar biasa yang menguatkan kami semua pada siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi kami semua pada siang hari ini Tuhan. Engkau pakai anak-Mu lebih dahsyat lagi dalam menyampaikan firman-Mu bagi banyak orang. Sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga, keluarga, istri bersama anak-anak. Tuhan Yesus Engkau memberkati, melindungi mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami yang kedua Tuhan. Tuhan berkati, kuduskanlah persembahan kami, biarlah layak di hadapan hadirat-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu jemaat terkasih. Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, minggu depan itu perjamuan awal tahun. Minggu depan kita perjamuan kudus bulan Januari.
Karena bulan Desember punya kita perjamuannya di 24 malam toh. Kalau Januari 2021 di tanggal 10. Ya, jangan lupa siapkan diri untuk perjamuan kudus minggu depan. Ibadat tengah minggu akan dimulai tanggal 13 Januari. Dan berikut persembahan akhir tahun kita untuk finishing beberapa hal itu sekitar 82 juta. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih tinggi dari tahun lalu. Tahun lalu punya 50 atau 60 juta. Ini 82 juta pemberian Anda semua. Itu yang akan kita pakai bikin panggung lebih sesuai gambar. Tiang-tiangnya kita tutup pakai itu barang, apa dia nama? Saya suka salah. Saya pernah bilang kita akan tutup pakai EPV. EPV ini kan auto. Dia apa? PVC. Kalau EPV masuk, ini EPV itu 80 juta tidak cukup, mesti 820 juta. Apakah cukup atau tidak? Tidak tahu. Tapi kita akan kerja. Ya. Sambil juga puji Tuhan, jemaat yang memberikan bantuan tapi kita harus ganti jemaat punya uang. Itu cicil, jadi mereka tidak desak kami. Mereka tidak telepon dan berkata, Pak Pendeta masih gembala kok. Tidak. Itu tidak, takutnya pinjam. Soal pernah kontak dan cek, masih di amazing. Saya ini hari tadi malam saya sakit. Akumulasi, saya minta tolong jemaat urut saya tadi malam. Minum susu kental, kurang tidur, gigi sakit. Macam-macam. Kalau istri saya itu kan minta maaf orang hamil jadi 10 menit mau buang air kecil. Aduh, beliau susah tidur. Ya saya bilang, mama ada hamil, mama istirahat saja. Tidak apa-apa. Kalau memungkinkan sore baru beliau. Jadi 1, 2, 3 ini pendeta tamu semua. 3 sebentar juga pendeta Markus Mokari. Yang dibilang di muka ke Anmes tuh. Sore dia khotbah. Dia kalau khotbah dia bilang ada yang panggil dia. Sore dia khotbah. Dia jago menyanyi, lebih banyak ke India dan dangdut. In sore pas dia bikin heboh, beta yakin. Dan pokoknya buat terus. Ya betul, ini minggu beta istirahat supaya perjamuan dan seterusnya beta bisa. Tadi pagi mau datang wesan bisa, bangun tidur mabok-mabok. Pak Yusuf Panggo yang khotbah dan saya percaya ada berkat khusus. Kami pendeta-pendeta muda di kota ini, kami bermitra semua. Dan kami, ya, kalau sampai bermitra dengan saya, berarti Anda sudah tahu. Itu pengajarannya kuat. Saya tidak mungkin panggil pendeta yang datang, saya omong ayat, dia cerita saja. Aduh, itu tidak mungkin ada di Amazing Grace. Ribet. Jemaat nanti malas dengar, kan jemaat sudah biasa makan makanan yang RW bumbu pedis. Lalu datang main gado-gado, bumbu kacang, terus bukan apa-apa mah. Jemaat mau yang sekarang tahun tambah keras. Dan saya diberkati sekali Pak Eben, terima kasih. Pembahasan pagi ini, wow, high class. Saya diberkati luar biasa. Puji Tuhan, semua yang kita lakukan luar biasa buat gereja kita. Tetap semangat ya Bapak Ibu terkasih, hanya itu saja. Kalau tetap tolong protokol kesehatan, oma-oma, lia akte, lia kalender, lia masker. Maksudnya umur seberapa kau main buka masker terus. Pakai masker ya. Baik, hanya itu. Tuhan baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat itu pujian. Pandang hari esok dengan segala harapan. Ini lagu dinas kita. Tapi ini lagu luar biasa. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, satu suara, serukan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Jangan
takut dan ku tak hadapi apapun. takut menghadapi hidup ini. Sebab apa, saudara-saudara? Kau hari esok Ada dalam tangannya Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Serukan haleluya. terima kasih Tuhan. Yesus sumber. Sumber pengharapan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Mulia dan agung. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku pandang hari esok. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. jangan takut hadapi apapun. Takut menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Hari esok ada dalam tangannya Yesus Menjamin bagi yang mau percaya. Angkat kedua belah tanganmu, serukan haleluya. Haleluya. Yesus. Sumber pengharapan. Lebih dahsyat lagi, haleluya. 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 Mulia dan agung, Mulia dan agung kasih. mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan Sekali lagi, kasih. mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi jemaat terkasih, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Bapa kami di sorga, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Kami menghormatimu, mencintaimu, dan kami mohon supaya ini bukan hanya dalam doa atau kata-kata, tetapi kami mohon kuasa-Mu memampukan kami. Kasih karunia-Mu itu terus menerus memberi kekuatan besar di hidup kami untuk kami terus mempraktekkan instruksi-instruksi Tuhan. Diberkatilah semua jemaat yang sudah hadir. Jemaat Tuhan, sementara kedua belah tanganmu terangkat, diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah para suami, diberkatilah para istri, diberkatilah anak cucu jemaat, diberkatilah usaha pekerjaan jemaat. Allah meluruskan jalanmu, engkau diberi beruntung berhasil, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Pelayanan kita penuh kuasa, berkat, mujizat yang datang dari pihak Allah. Akhirnya seluruh berkat melimpah-limpah ini, jasmani terlebih rohani, kita terima dalam nama Bapa, pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa masuk surga kecuali percaya Yesus. Dalam nama Roh Kudus, Sang Parakletos, penghibur, penolong yang ajaib, yang setia luar biasa, yang akan memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus lebih daripada pemenang dalam setiap perkara kehidupan kita. Seutuhnya berkat-berkat ini kami terima dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati, satu hati kita berkata amin. 1, 2, 3 Shalom. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Silakan berdoa, Tuhan Yesus memberkati.